2, juta ton nikel per tahun diperkirakan diproduksi di seluruh dunia. Negara produsen nikel terbesar pada tahun 2021 meliputi Indonesia, lebih dari 2 juta ton, Filipina 370.000 ton, Rusia 250.000 ton, Kaledonia Baru 190.000 ton, Australia 160.000 ton, dan Kanada 130.000 ton. Deposit nikel terbesar di Eropa selain Rusia terletak di Finlandia dan Yunani. Tren produksi olahan nikel di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Awalnya produksi olahan nikel hanya sebesar 927.900 ton pada tahun 2018. Angka ini terus naik, salah satunya ditopang oleh produksi ferronikel. Ekspektasinya dalam 5 tahun ke depan, produksi nikel dalam negeri bisa terus meningkat seiring dengan melimpahnya cadangan nikel Indonesia. Diprediksi umur cadangan biji nikel Indonesia dapat mencapai 73 tahun untuk jenis biji nikel kadar rendah, di bawah 1,5% atau biji nikel limonit. Asumsi umur cadangan tersebut berasal dari jumlah cadangan biji nikel limonit mencapai 1,7 miliar ton dan kebutuhan kapasitas pengolahan di dalam negeri sebesar 24 juta ton per tahun. Sementara untuk biji nikel kadar tinggi di atas 1,5% atau nikel saprolit, umur cadangannya hanya cukup untuk sekitar 27 tahun ke depan. Hitungan ini berdasarkan asumsi jumlah biji saprolit sebesar 2,6 miliar ton dan kapasitas kebutuhan biji untuk smelter dalam negeri mencapai 95,5 juta ton per tahun. Sahabat, saat ini Indonesia masih menjadi primadona hingga puluhan tahun yang akan datang. Mungkin saja akan bertahan hingga 100 tahun ke depan. Namun yang mesti menjadi catatan kita, adakah kesiapan Indonesia menghadapi kondisi krisis nikel setelah raibnya sumber daya alam kita akibat diekspor terus-menerus? Secara politik, Indonesia saat ini masih asik memainkan peran sebagai produsen nikel terbesar dunia dengan melarang ekspor hingga terjadinya kekurangan cadangan nikel di tengah tingginya kebutuhan besi dunia, sehingga menjadikan harga nikel naik signifikan. Namun, adakah rencana Indonesia menjadi konsumen nikel dunia dengan cara mendirikan berbagai industri yang dapat memproduksi biji nikel menjadi bahan siap pakai, misalnya baja atau pabrik produksi kendaraan, serta kebutuhan lainnya yang dapat dihasilkan dari nikel, sehingga kita tidak lagi mengekspor, akan tetapi kita justru menjual kebutuhan dunia. Selain untuk mempersiapkan diri menghadapi kondisi krisis nikel global, ini juga akan sangat menguntungkan Indonesia. Mungkin tidak lagi belanja kebutuhan besi dan kendaraan serta kebutuhan militer dari negara lain. Justru sebaliknya, tapi akankah Indonesia berani mencoba untuk berdiri sendiri dan menjadi sumber kekuatan dunia?